Kala lalu berbicara dengan Sudarsan dan membuat Sudarsan terkejut karena Kala menyuruh Sudarsan yang melakukan tugasnya. Kala mengembalikan remote kepada Sudarsan dan menyuruh Sudarsan menerimanya lalu beranjak pergi untuk mengikuti data dan Baji. Kala menelpon Keskar dan berbicara dengannya mengenai beberapa rencana mereka. Keskar bertanya akan melakukan pekerjaannya. Data dalam perjalanan bersama Baji. Data mengingat Naku. Sudarsan mengikuti mobil Data. Sementara Kala tengah menatap layar laptopnya dan bermain game seraya berkomunikasi dengan Sudarsan melalui telepon. Baji berbicara kepada Data. Sementara Kala berbicara di telepon dengan Sudarsan. Sementara Naku tengah menyiapkan puja dan Sahib berbicara dengannya. Sima sendiri juga tengah melakukan puja dan teringat kepada Data. Naku selalu melakukan puja bersama Sahib. Data berbicara kepada Baji dan Baji menelpon seseorang tapi tidak terhubung. Sudarsan hendak memencet remote peledak tetapi mobil Data berhenti di depannya karena ada arak-arakan. Sudarsan spontan melempar remote-nya dan mobilnya berhenti di sebelah mobil Data. Baji pun menyuruhnya pulang dan Kala mendengar suara Baji dari ujung telepon. Data melanjutkan perjalanan dan Kala menyuruh Sudarsan memencet remote peledaknya. Sudarsan dengan penuh dendam melakukannya tapi mobil Data tidak juga meledak. Sudarsan pun menjadi bingung dan terus-menerus memencet remote-nya. Sementara Nakusha dan Sima sama-sama masih melakukan puja. Sudarsan merasa kesal dan saat akan pergi Sudarsan melihat peledaknya ada di jalanan sebelah Sudarsan dan dalam keadaan rusak. Sudarsan mengikat apa yang terjadi dan memberitahu Kala yang terkejut mendengarnya. Kala pun mendamprat Sudarsan. Ceskar dan anak buahnya tengah menunggu. Ceskar sendiri tengah berbicara dengan Kala melalui telepon. Setelah itu Ceskar menuluh anak buahnya beraksi. Data melihat jalan di hadapannya tertutup lalu baik. Data maupun Baji melihat seseorang menutup jalan di belakang mereka juga dan kemudian muncul beberapa orang di depan dan belakang mobil mereka dengan membawa alat persenjataan. Data lalu menjalankan mobilnya dan menerobos kerumunan orang-orang tersebut yang kemudian dengan kalap menembaki mobil Data tetapi tidak berhasil. Orang-orang itu menelepon Ceskar. Anak buah Ceskar yang lain bergerak mengikuti mobil Data. Baji menyiapkan senjatanya dan menembaki mereka. Baji juga menyempatkan melepon Kala agar mengirim beberapa pengawal dengan segera. Data pun kemudian tertembak di lengannya. Baji kemudian bersih tegang dengan Data karena Data menyuruh Baji keluar mobil, tapi Baji menolak karena tidak ingin meninggalkan Data sendirian. Data pun mendorong Baji keluar dari dalam mobilnya meski kepala terantuk batu tapi Baji berusaha berdiri dan berteriak memanggil nama Data. Data meneruskan perjalanannya sendiri sambil dikepung oleh anak buah Ceskar. Mobil Data pun pada akhirnya masuk ke dalam jurang. Ceskar terlihat kondisi mobil Data yang hancur dan Ceskar yakin bahwa Data pasti telah tewas. Ceskar lalu menembakkan senjatanya ke tanah dan dengan cepat api menjalar ke mobil Data dan meledak. Seketika dia di piring pemujaan Nakusha padam. Sahib dan Naku terkejut melihatnya. Ceskar lalu merekam peledakan mobil tersebut. Sahib menenangkan Nakusha dan Nakusha kembali menghidupkan api dia. Kala sendiri menerima telepon dari Ceskar yang tertawa puas atas kemenangan mereka karena berhasil melenyapkan Data. Sahib kembali berbicara dengan Nakusha. Naku kemudian beranjak pergi dan Kala menghadangnya, lalu pura-pura berbicara manis tapi menyindir kepada Nakusha. Kala lalu melakukan arti dari nampan Naku. Sahib mengomentari mereka lalu beranjak pergi. Kala pun tersenyum puas. Baji menuju jurang tempat mobil Data terbakar dan terkejut. Lalu Baji pun menangis mengingat Data dan bergumam mengapa dia meninggalkannya seperti ini dan apa yang akan dia katakan kepada Naku dan Sahib. Sementara Nakusa masuk ke kamar Data dan memperhatikan sekeliling kamar sambil mengingat Data. Angin bertiup agak kencang dan Nakusa melindungi dianya lalu Naku menghampiri foto Data dan memberikan titik hitam pada foto tersebut. Angin kembali menghembus dan foto Data terjatuh. Naku pun terkejut melihatnya. Naku juga terperanjat karena dianya kembali padam.
Sudarsan menuju tepi jurang dan melihat Baji di bawah, lalu Sudarsan mengarahkan senjatanya kepada Baji, tapi kemudian Kala menelponnya dan mengatakan agar dia membawa Baji kembali dan bisa menyampaikan berita kematian Datta. Sudarsan urung menembak Baji, lalu Sudarsan berpura-pura berteriak memanggil Datta. Sahib mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa putrinya melahirkan bayi lelaki dan akan diberi nama Datta. Sahib ikut senang mendengarnya. Baji dan Sudarsan datang dan setelah menutup telepon mereka menghampiri Sahib. Baji menangis dan Sahib bertanya kepadanya serta mencari Datta. Seluruh anggota keluarga kemudian berkumpul karena mendengar Sahib yang berteriak kepada Baji. Baji pun kemudian teringat yang terjadi lantas mengatakan kepada Sahib bahwa mobil Datta hangus terbakar. Seluruh anggota keluarga terkejut, tentunya beberapa di antaranya terkejut dengan berpura-pura. Kala lalu pura-pura berteriak kepada Baji. Baji menjelaskannya. Sahib kemudian teringat pertemuannya dengan Datta pagi tadi. Nakusa muncul dan bertanya kepada Baji serta Sahib. Kala berpura-pura bersimpati dan mengatakan apa yang terjadi dengan Datta. Naku bersikeras bertanya kepada Baji dan meneriakinya. Baji hanya mengangguk dan membenarkan ucapan Kala. Piring persembahan yang dibawa Naku pun terjatuh dan Naku berteriak-teriak. Sahib kemudian jatuh pingsan. Naku pun berlari menuju kuil dalam rumah dan bertanya kepada sang dewa sambil menangis. Kala melihatnya dari balkon dan tersenyum. Sudarsan berpesta bersama Kala sambil membicarakan kematian Datta. Kala meminta Sudarsan untuk tidak terlalu memperlihatkan kegembiraannya atau orang-orang akan curiga. Sudarsan lalu bertanya apa yang akan dilakukan terhadap Ceskar. Ceskar kemudian menelepon Kala dan berbicara dengannya. Kala lalu memberi beberapa saran pada Ceskar. Usai menutup telepon, Kala kembali berbicara dengan Sudarsan. Pagi harinya Naku yang tertidur di kuil pun terbangun dan di tangan Naku terdapat bunga sang dewa. Naku menatap dewanya dan mengatakan bahwa dirinya tahu jika dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Sahib memetik sayuran di meja makan seperti biasa. Kala dan yang lain memperhatikannya. Rup lalu berbicara dengan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Sahib menjawab jika dirinya akan memasak untuk Datta. Naku muncul dan berbicara dengan Sahib mencoba mencegah ucapan Kala yang akan mengatakan kembali kebenaran yang akan kematian Datta. Kala lalu berkata sesuatu dan beranjak pergi bersama Naku. Kala menegur Nakusa yang berbohong kepada Sahib tentang kematian Datta. Naku menjawab dan bertanya apakah mereka melihat jasad Datta dan apa buktinya kalau Datta sudah tiada. Lalu Naku kembali kepada Sahib dan mengatakan bahwa Datta akan segera kembali. Polisi menyelidiki di tempat kejadian dan bertanya kepada Baji. Sudarsan dengan diam-diam mendengarkan. Orang-orang berkerumun memberi dukungan untuk Datta. Baji berjanji kepada mereka akan segera menemukan pelakunya dan memberitahu pada Sudarsan agar mencari pelaku ke setiap rumah dan memeriksa semua musuh mereka. Sudarsan pun beranjak pergi bersama para pengawal.